Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita belajar pada pertemuan hari ini, Mister minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa agar pembelajaran kita bermanfaat dan juga beroptimal untuk kalian semua. Boleh Rara minta tolong? Oke, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, Mister akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah murid Moskow masuk semua atau tidak? Yang pertama, Almira Berliana Lota. Oke. Jingga hadir, oke. 24 Tiara. Oke, dari total 24 berarti yang tidak hadir 2 karena sedang sakit. Sebelum pembelajaran misal hari ini tadi belajar apa? Di pembelajaran sebelumnya? Bahasa Indonesia. Lalu perasaan kalian belajar ekonomi nih setelah ini gimana rasanya? Apa capek, emosi, kesal? Kenapa tiba-tiba pelajaran Mister emosi? Lagi capek udah langsung tiba-tiba langsung perhitungan ya? Itu adalah mindset kalian. Pelajaran Mister itu dibawa have fun aja. Kalau misalkan dari sekarang kalian udah rumit, pasti akan susah nanti ke depannya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, di chapter sebelumnya tentang apa tuh? Sistem informasi akuntansi. Masih ada yang ingat? Akuntansi itu apa? Boleh Dava? Dava dulu coba. Akuntansi adalah ilmu yang memproses, mencatat, meringkas, dan menyajikan data berupa laporan keuangan. Jadi chapter sebelumnya kita belajar accounting dulu. Teorinya tuh ilmu yang memproses dimulai dari apa? Mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan juga menyajikan pada akhirnya. Dalam bentuk apa? Laporan keuangan. Nah, di materi sekarang nih, di persamaan dasar akuntansi itu adalah step selanjutnya. Dari apa yang udah kita pelajari, teorinya. Nah, selanjutnya, menurut kalian, apakah accounting ini perlu? Penting? Penting, Sir. Kenapa, Eza? Karena dari accounting bisa membantu untuk pengguna dalam mengambil keputusan, Sir. Membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Tepuk tangan dulu buat Eza. Penggunanya berarti ada siapa? Ada 2. Internal dan eksternal. Internal berarti kaitannya dengan yang punya dalam bentuk perusahaan. Kalau eksternal berarti investor, masyarakat, berarti pihak luar yang tidak ada kaitannya dengan si perusahaan tersebut. Tujuan pembelajaran kita di akhir fase ini, kalian itu diharapkan agar peserta didik memahami peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi. Di mana tujuan pembelajarannya pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, mengemukakan manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, mengklasifikasikan bukti-bukti transaksi di perusahaan. Yang keempat, menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Dan yang kelima, pastinya kita membuat bentuk persamaan dasar akuntansi seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Mister punya artikel yang udah Mister kirim di grup. Boleh kalian lihat terlebih dahulu? 1 menit ya. Oke, sudah. Permasalahannya udah kalian dapat. Kata kuncinya sebelum pembelajaran kita bahas apa sih permasalahan yang ada di artikel, Mister mau ice breaking dulu. Ice breakingnya Mister menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan pemandangan. Contohnya, Gibran. Pemandangan apapun yang menurut kamu. Senja. Nah, nanti setiap anak itu nggak boleh sama. Jadi kalian harus berpikir dan menyimak
apa yang temannya sebutkan. Tadi Gibran pemandangannya senja, kamu gunung. Yang lain nggak boleh sama. Bisa dipahami? Oke, kita mulai terlebih dahulu. Gibran. Lanjut, Arkan. Lembah. Danau. Hutan. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang kalian sebutkan tadi, Mister nggak bisa bilang salah atau betul. Kan itu menurut kalian. Pemandangan depan Mister berarti papan tulis contohnya. Apa yang kalian lihat, pemandangan. Ya tadi contohnya ada wanita, ada lelaki. Itu kan berarti melatih pemikiran kalian agar punya kata-kata yang bervariasi. Nggak hanya cuma satu. Ketika kalian ada masalah, jangan langsung mengambil keputusan. Jadi kalian harus pikir dari banyak persepsi. Bisa dipahami? Oke. Lanjut, kita ke permasalahan di artikel itu apa sih? Satu orang coba. Zak. Permasalahannya itu UMKM Jamur Tiram di Desa Pujon masih mengalami kendala dalam pembukuan keuangan Mengalami. manual. Oke, ada lagi yang dapat kata kuncinya? Sama semua? Sepakat? Sependapat? Jadi artikelnya itu membahas tentang apa tadi? Permasalahannya. Kendala dalam pencatatan keuangan. Mister punya pertanyaan lagi. Pernah nggak sih kalian melihat sebuah perusahaan yang mengalami kerugian sehingga menyebabkan kebangkrutan? Pernah nggak di sekitaran kalian atau kalian menemukan berita? Pernah? Pernah. Nah, terus kalian bisa mengetahui kerugiannya dari mana? Rugi itu apa? Di materi sebelumnya Mister sudah menyampaikan. Rugi itu berarti loss. Iya, loss, betul. Artinya apa konsepnya? Tidak untung. Berarti pendapatannya lebih lebih kecil daripada pengeluaran. Itu disebutnya rugi. Nah, kira-kira menurut kalian nih, penyebabnya apa sih si perusahaan itu bisa mengalami kerugian? Dari yang pernah kalian temui? Salesnya menurun, oke. Faktornya bisa. Ada lagi? Boros apanya nih? Apa namanya, kayak pengeluaran itu lebih banyak, banyak banget, kayak contohnya apa sih tadi ngomong? Berarti pengeluarannya itu lebih banyak di perusahaan tersebut, melebihi dari alokasi atau budgetingnya. Setuju yang lain dengan pendapat yang udah temannya berikan? Oke, jadi pada intinya di artikel tersebut aja kendalanya aja adalah pencatatan keuangan. Ketika kalian nih nanti jadi menjadi seorang pembisnis, minimal kalian harus tahu konsep dasarnya dalam accounting itu seperti apa. Adalah pencatatan. Kalau misalkan kita butuh informasi tersebut, tapi kita tidak bisa mengetahui dengan cepat, yang ada kita salah dalam pengambilan keputusan. Maka oleh karena itu, di materi hari ini adalah persamaan dasar akuntansi. Solusi dari permasalahan yang udah kalian baca tadi. Minimal kita bisa menciptakan solusinya dalam materi ini. Persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Menurut kalian, yang pernah kalian dengar atau kalian udah baca dulu referensinya, boleh silakan sambil kalian cari juga di internet atau di Kuiper. Persamaan dasar akuntansi. Apa coba yang udah dapat boleh dibacakan? Alexa. Sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva, utang dan modal atau pasif yang dengan sumber daya. Oke. Nah, di sini Mister juga sudah mengambil beberapa para ahli mengenai persamaan dasar akuntansi. Nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Dit, minta tolong Mister kamu bacakan yang menurut S. Munawir, Dit. S. Munawir dalam bukunya analisis membuat persamaan akuntansi merupakan hubungan antara harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dari pendapat dari para ahli ini, sebenarnya itu ada persamaan. Bisa kalian lihat. Kata kuncinya apa? Gibran. Persamaan atas harta dan kewajiban suatu perusahaan dan pemiliknya. Persamaan atas harta Dan kewajiban. kewajiban.
ada satu lagi, yaitu modal. Jadi nggak hanya harta dan kewajiban aja Gibran. Masih Mister luruskan lagi dari apa yang kamu pendapat kamu. Nah, di sini Mister coba udah menyimpulkan sistem pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan yang meliputi harta atau aktiva, utang dan modal, pasifa dengan sumber dananya. Di sini ada istilah baru nih yang kalian pelajari, yaitu ada aktiva, ada harta, dan pasifanya yaitu ada utang dan modal. Berarti tadi apa? Hubungan posisi keuangan ada aktiva dan juga pasifa. Di mana? Di perusahaan pada periode tertentu. Bulan Juni berarti periode bulan Juni, Juli berarti bulan Juli. Jadi hubungan yang menjelaskan transaksi keuangan aktiva dan pasifa. Di mana? Di perusahaan. Aktiva tadi ada apa? Harta, pasifa berarti utang dan modal. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari kita belajar ini? Tadi kita udah tahu tuh, artikel permasalahannya kendala adalah pencatatan. Nah, di sini manfaat dari kita belajar persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, menjadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Dengan materi ini yang awalnya kita punya kendala, kita bisa mengetahui secara cepat berapa kondisi harta kita, berapa kondisi utang kita, dan juga modal kita. Yang kedua, sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Yang ketiga, sarana koreksi ketepatan antara saldo sisi aktiva dan juga pasifa. Itu manfaatnya. Berarti tadi ada apa? Sumber pencatatan, lalu saldo aktiva sama pasifanya seimbang. Dari materi penjelasan, manfaat sama bukti sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman ya? Sekarang kita ke akun. Ada harta lancar, harta tetap tidak berwujud. Harta. Kalian pernah dengar kan pasti harta. Harta yang kalian miliki. Secara itu konsepnya apa menurut kalian harta? Aset yang dimiliki oleh siapa berarti? Kita, berarti perusahaan ataupun bisnis. Oke, Mister coba dulu. Satu, kas termasuknya apa? Ada A itu berarti aset, L itu berarti liabilitas, E itu berarti ekuitas modal, P-nya itu berarti pendapatan, B-nya beban. Kas termasuk aset. Oke, yang kedua. Pendapatan diterima di muka. P. Belum tepat kalau pendapatan. Belum tepat. Liabilitas, utang. Kenapa? Berarti nebak. Betul, pendapatan diterima di muka, dia termasuknya adalah liabilitas, utang. Sekarang, nah ini contohnya bentuk dari persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya Mister sudah menyediakan lembar kerja peserta didik. Mister bagi ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Device-nya di bawah ya guys. Kelompok 1 tadi mana? 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Iya. Kelompok 5 di mana? Oh, oke. Yang kelompoknya sudah lengkap, silakan kalian lihat dulu lembar kerjanya yang sudah Mister sediakan. Nah, ada beberapa transaksi, kalian bisa sambil mendiskusikan dari materi yang udah kita pelajari pada hari ini.
Silakan kalian baca terlebih dahulu transaksinya secara berkelompok. Nanti kita bikin di aplikasinya. Nah, karena kita menggunakan iPad semua, jadi kita buatnya di Numbers atau spreadsheet. Sekarang kalian analisis dulu dari per masing-masing dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Ya. Boleh, silakan buat kalian juga nanti. Jadi kalian contohnya, Mister kasih contoh. Tanggal 1 Bapak Tama menyetorkan uang tunai ke rekening. Berarti sama kayak tadi. Yang berpengaruh berarti kasnya. Kasnya bertambah dan juga sama modalnya bertambah. Jadi kalian tulis boleh di belakangnya atau di baliknya seperti itu. Nanti ketika semuanya sudah, setiap kelompok perwakilan, semuanya untuk melakukan presentasi apa yang kalian dapatkan. Mister kasih waktu dulu 15 menit sampai 20 menit sambil kalian diskusi kelompok. Nah iya, kasih itu tes. Oke, go. Itu tanggal 2 nih. Membeli peralatan servis dari Iya, itu tanggal. membeli peralatan servis dari toko Berlin sehingga harga 6,5 juta rupiah dibawa naik sebesar sekarang saya membayar nanti. Oke, berarti Bapak Tama dia beli berapa tadi? Beli harga 6,5 kan berarti ada pengeluaran. Kalau ada pengeluaran berarti apa yang beli? Oke, cashnya berkurang, terus sisanya dibayar nanti. Berarti kita punya, oke, betul. Utangnya berarti Bertambah. betul, liabilitasnya bertambah. Nah, awalnya apa? Kita beli sesuatu untuk apa tuh? Nah, berarti peralatannya Nah, sip, good. Lanjut lagi di transaksi yang selanjutnya. Iya, tulis di masing-masing tanggalnya kayak tadi. Betul. Tanggal 6 Bapak Rio itu berarti adalah customer kita. Kalau customer berarti berpengaruhnya ke modal. Oke, modalnya bertambah, tapi pelanggan belum bayar. Piutangnya bertambah. Sip, good. Kamu bisa bilang utang dari mana? Dia beli peralatan servis dari toko Berlin Sisanya dibayar nanti. Berarti itu punya utang. Betul. Betul. Iya, liabilitas itu utang. Berarti utangnya bertambah, udah tepat, Ra. Jangan lupa yang bertambah lagi adalah peralatan. Oke. Dibayar tunai berarti kita mengeluarkan uang cash. Sip. Ya, cashnya berkurang. Kalau beli peralatan pakai kredit tuh cashnya kurang. Pakai kredit. Berarti cashnya nggak kurang kan? Belum kita bayar. Berarti kita punya muncul Liabilitas. utang, usaha. Nah, Bapak Rio adalah customer kita. Berarti kita dapat Modal. pendapatan akan berpengaruh ke modal. Modalnya Tambah. Oke. Belum dibayar, berarti kita punya Bukan receivable. Bapak Rio-nya yang punya liabilitas, kitanya punya receivable, Arkan, piutang. Nanti yang kelompok 1, kalian bahasnya tanggal 1, 2, 4, dan 6. Siap. Kelompok 2, nanti 8, 10, 12, 15 pembahasannya. Yang kelompok 3, tanggal 16, 18, 19, 20. Kelompok 4-nya 21, 22, 24, 25. Sisanya nanti kelompok 5 yang bahas. Tanggal 26, 28, 29.
Oke, yuk guys kita sambil presentasi. Nanti kelompok yang lain sambil disamakan, betul atau enggak jawabannya. Tanggal 8, 10, 12, 15 kelompok kalian. 8 Oke, sambil disimak guys. akan membayar sewa untuk operasional perusahaan sebesar 3,5 juta kan. Nah, Berarti analisisnya analisisnya itu cashnya kan berkurang. oke, karena dari membayar. Sip. Terus ini kan baru di awal bulan. Ya, berarti Jadi sewanya itu dibayar di depan muka. sewa dibayar di muka, bukan di depan muka. Sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar. Jadi kalau misalkan transaksi tersebut sudah ada di tanggal sebelumnya, nggak berpengaruh ke capital. Capitalnya berpengaruh di mau. Kalau customer baru, Jadi yang misalnya capitalnya itu bertambah pas dia ikut tanggal 6, karena udah kita catat. IC. Nah, oke. Sip, itu yang tadi masih kekeliruan dari kalian. Terima kasih sejauh ini. Aman? Menganalisisnya Dava sama kelompoknya? Aman, sip. Yuk, kelompok 1, silakan. Kelompok 1 ini melakukan presentasi analisis mengenai D1 sampai 6. Ya, Jadi D1 dulu, sama D1. Alright. boleh. Jadi dari satu itu pertama, jadi untuk Tanggal 1, tanggal 1 Tiara. pertama menyetorkan Mhm. ke rekening perusahaan sebesar 25 Juta. Oke. dari analisis kita itu cash yang nambah dan capital juga. Oke, kasnya nambah, modalnya juga bertambah. Karena kata kuncinya apa? Menyetorkan, investasi. Sip, lanjut tanggal 2. Kapitalnya naik sama piutang karena kata kuncinya belum membayar. Oke, siap. Sip, terima kasih. Itu saja dari Ya. kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, dari apa yang udah kalian bahas dari tanggal 1 sampai 29, sekarang kita waktunya mengklasifikasikan mana yang termasuk ke dalam harta lancar. Kas, piutang, perlengkapan, sewa, dibayar di muka. Lalu ada harta tetap. Tadi ada apa harta tetap? Berdasarkan transaksi. Tadi yang Gibran bilang peralatan. Kan lebih dari 1 tahun tadi. Pasifanya. Berarti ada apa aja? Liabilitas berarti utang usaha, utang bank, sama modal U plus M. Nah, ini adalah pasifa dan ini adalah aktiva. Sekarang tolong dibuka numbers-nya. Enggak, satu kelompok bareng-bareng aja. Sekarang kita praktek. Sekarang tadi udah analisis, sekarang kita prakteknya. Satu kelompok bareng-bareng aja. Nah, ini adalah template, berarti kita hapus dulu. Delete kolom. Nama identitasnya apa? Nama perusahaannya, coba kalian lihat. Berkah Laundry. Berarti ininya adalah persamaan dasar akuntansi. Bawahnya berarti periodenya bulan apa? Mei 2023. Yang aktivanya berarti dari kolom K sampai peralatan. Yang ininya berarti dari utang sampai modal adalah pasifa. Nah, ini adalah standar teknisnya. Jadi ada urutannya. Nggak boleh kalian buat peralatan misalkan di sebelah kiri. Karena dia tergolongnya adalah harta tetap. Jadi kalian harus mengklasifikasikan dulu mana yang termasuk ke dalam harta lancar. Udah kita contoh masukkan ke tanggal 1. Berarti tadi kasnya 25 juta. Nah, karena udah setting otomatis, dia ada RP. Kalau misalkan belum, dia nggak akan ada. Kita kasih keterangannya menyetorkan.
Oke, dari yang udah kita analisis, kita di sini adalah medianya untuk mempraktekkan. Jadi caranya seperti itu. Untuk membuat materi persamaan dasar akuntansi. Nah, nanti dari yang udah kita buat, contohnya tadi ada cash, perlengkapan, piutang, peralatan. Nanti akan diketahui hasil akhirnya berapa yang paling bawah. Jadi kita bisa mengklasifikasikan. Contohnya cashnya berapa? 12.625. Selanjutnya tadi ada perlengkapannya 2 juta. Nah, tadi kata kuncinya apa? Aktiva itu harus balance dengan pasiva. 22375-nya pasiva dan ini pasivanya utang sama modal 22375. Kalau misalkan analisis kaliannya sama, berarti dari yang udah kita bahas sama yang udah kita tulis, jawaban kalian sudah tepat, sudah benar. Analisisnya dengan media ini berarti kan akan mempermudah kita dalam apa? Menentukan keputusan. Dari pembelajaran kita hari ini, kalian dapat informasi apa? Materi apa yang bisa kalian dapatkan? Gibran? Akuntansi harus balance akhirnya. Harus balance. Dava? Informasi yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Membedakan aktiva dan pasiva. Aktiva dan pasiva. Harus teliti. Harus teliti. Apa yang kamu dapatkan? Harus bisa analisanya. Analisanya udah harus kuat. Analisanya apa tadi? Berkaitan sama apa? Ada harta, ada utang, ada modal. Dengan kalian udah kuat konsepnya, untuk menganalisis ini sebenarnya gampang. Tapi kalau dari analisisnya kalian aja belum kuat, kalian akan susah dalam menentukan analisis kita. Kalau udah dibuat seperti ini, berarti kita lebih gampang dalam mengambil keputusan. Kita ada cash-nya berapa, ada modalnya berapa, ada utangnya berapa. Susah atau enggak kira-kira materi ini menurut kalian? Tidak. Ada yang lumayan, ada yang tergantung bahasanya. Iya. Karena kalian terbiasanya kita belajar sehari-hari ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mix, kita campur. Materinya ada yang mudah, ada yang susah. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar persamaan dasar akuntansi, yaitu sistematika pencatatan hubungan antara aktiva dan juga pasiva. Aktiva itu berarti harta, pasiva itu berarti utang dan modal. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Mister akan memberikan worksheet yang bisa kalian kerjakan di LMS Kuiper. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar yang namanya tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum pembelajaran kita berakhir, Mister minta tolong kepada ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berikan kepala, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.